Oke, untuk hari ini kita lanjut ya, masuk ke transaksi 33. Seperti biasa, judul-judulnya di atas, tanggal, judul, informasinya. Cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 4% dari piutang dagang akhir periode akuntansi. Perintahnya, lakukan penyesuaian atas cadangan kerugian piutang dagang tersebut. Oke, sedikit informasi kalau setiap perusahaan itu pasti punya yang namanya cadangan kerugian piutang. Fungsinya itu untuk menutupi kemungkinan terburuk kalau misalnya orang yang punya hutang ke perusahaan tersebut itu tidak bisa melunasi hutangnya. Jadi misalnya perusahaan A itu punya utang ke si PT Araguna. Ternyata pada akhir periode udah jatuh tempo segala macam, tapi dia tetap tidak bisa bayar hutang dengan berbagai alasan, entah karena perusahaan si A itu bangkrut atau gimana, pokoknya dia nggak bisa bayar. Nah, artinya utang si perusahaan A ke kita itu kan berarti kan kita mengalami kerugian kan. Nah, misalnya piutangnya itu sebesar 100 juta gitu. Nah, nanti si kerugian kita yang 100 juta ini ditutup atau diambil dananya, digantiin dari cadangan kerugian piutang yang udah kita punya gitu ya. Jadi buat menutupi kerugian atas piutang yang tidak bisa dibayarkan. Intinya fungsinya kayak gitu. Nah, kita sekarang di sini mau menghitung nih berapa sih besar cadangan kerugian piutang di periode ini gitu. Ini udah dibilang ditetapkan sebesar 4% dari piutang dagang akhir. Nah, cara ngitungnya gimana gitu. Pertama, kalian cari piutang dagang akhirnya ini berapa. Nah, piutang dagang akhirnya tuh segini, 829.040.000. Ini diambilnya dari neraca saldo ya, neraca saldo yang piutang. Nah, ya, account receivable sebesar 829.040.000. Nah, itu kalian tulis. Terus kalian kalikan dengan 4%. Nanti akan ketemu hasilnya 33.161.600 rupiah. Nah, kalau udah ketemu hasilnya ini dikurangi dengan cadangan kerugian piutang atau bahasa Inggrisnya allowance for doubtful debt yang ada di neraca saldo juga. Mana nih? Ini ya, allowance for doubtful debt kredit sebesar 20.974.000. Jadi nanti ketemulah hasilnya yaitu segini, 12.187.600. Jadi ini angka yang akan kita pakai di jurnalnya. Gitu. Oke, terus untuk jurnalnya kayak gimana, Bu? Jurnalnya yang pertama yang didebit adalah beban kerugian piutang. Ya, karena kan ini adalah kerugian piutang yang tidak bisa dibayar dan harus kita tutupi itu. Jadi beban kan buat kita. Nah, makanya di akunnya sebagai beban kerugian piutang di debit ya selalu, karena beban bertambah di debit. Lalu yang kedua, yang dikreditnya apa? Jelas, yang dikredit adalah akun cadangan kerugian piutang. Di kredit angkanya sama sebesar 12.187.600. Jadinya jurnalnya akan seperti ini. Aduh, mana fokusnya? Oke. Tanggal biasa, nomor dokumen seperti biasa. Nah, ini bahasa Inggrisnya ya. Kalian tinggal, tadi kan saya bilang bahasa Indonesianya. Nah, nanti kalau kalian mau nulis bahasa Inggrisnya bisa cek di halaman depan seperti biasa. Beban kerugian piutang itu adalah bad debt expense. Di debit angkanya sama. Lalu yang dikreditnya tadi cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt di kredit, angkanya dua-duanya sama. Pokoknya kalau jurnal kayak gini kan harus balance ya, antara debit dan kredit harus sama. Oke, seperti itu untuk transaksi 33.